Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada teman-teman semuanya. Sebagaimana kita ketahui bahwa najis itu terbagi 3 atas dasar tingkat kesulitan cara mencucinya, yaitu 1 najis mughalladhah atau najis yang berat, najisnya anjing dan babi. Kemudian najis yang kedua adalah najis yang ringan, yaitu najisnya kencing anak laki-laki yang belum makan dan minum kecuali hanya air susu dari ibunya, juga masih belum berumur 2 tahun. Kemudian yang ketiga adalah najis mutawassithah, yaitu najis yang ada di tengah-tengah, najis selain dari najisnya anjing dan babi dan najisnya anak kecil, bayi laki-laki yang masih belum makan dan minum kecuali hanya air susu ibunya dan juga masih belum umur 2 tahun. Nah, sekarang pada kesempatan kali ini, setelah kita tahu cara menyucikan najis yang berat, sekarang kita belajar tentang menyucikan najis yang ringan, yaitu kencing bayi. Ya, kita kepada ibaratnya. Ibaratnya berbunyi begini. Wal mukhaffafatu ay ma tanajjasa bi bawli as-sabiyyi alladhi lam ya'kul wa lam yashrab siwa al-laban wa lam yablughil hawlain tutharu birashil ma'i 'alaiha ma'al ghalabati wa izalati 'ainiha. Najis muhaffafah atau najis yang ringan, yaitu najis yang kena kencingnya anak kecil yang masih belum makan dan belum minum kecuali hanya susu ibunya dan tidak sampai kepada 2 tahun, umur 2 tahun. Ini bisa suci dengan cara diberi air tempatnya yang sekiranya air itu melebihi tempat itu. Wa izalatu ainiha, dan juga harus menghilangkan benda najisnya. Jadi cuma 2 syaratnya untuk kencingnya bayi ini. Nomor 1, hilangkan dulu bendanya, yaitu kencingnya dipel atau diperas sampai hilang. Kemudian setelah itu diberi air seluas tempat kencing tersebut, tapi ada lebihnya, dilebihin. Walabah ay fayakfi fiha rasu, artinya cukup memberi air saja di dalam najis muhaffafah tersebut. Wal ghaslu afdalu khurujan minal khilafi, sedangkan membasuh tempatnya najis muhaffafah itu lebih utama karena keluar dari khilaf. Keluar dari khilaf artinya ada yang tidak memperbolehkan. Wa mahallu dzalika illam yakhtalit bi rutubatin fil mahalli mathalan. Wa illa wajabal ghaslu li'anna tilkar rutubata sorot najisatan wa hiya laisat baulan. Bolehnya hanya memberi air saja tanpa mengalir itu apabila kencingnya bayi laki-laki tersebut tidak bercampur dengan barang lain yang basah yang lain. Contohnya di tempat kencing itu ada air, pokoknya ada campur dengan barang yang basah yang selainnya kencing itu, artinya murni kencing. Kenapa kok tidak boleh? Dan itu kalau begitu maka wajib
dibasuh, wajib dicuci, wa illa wajib al-ghuslu. Apabila bercampur dengan barang encer yang selainnya kencingnya bayi. Li'anna tilka rutubata sarat najasatan, karena barang yang cair tersebut menjadi najis dengan kencingnya bayi, akhirnya najis. Wa hiya laysat baulan, sedangkan barang cair yang telah najis kena kencing itu bukanlah kencingnya bayi. Wala budda fir rasyih min isabatil ma'i jami'a mawdi'il baul. Dan di dalam memberi air tersebut tidak boleh tidak harus airnya harus mengenai semua tempatnya kencing. Dan harus merata, wa ayya ummah wa yaghlibal ma'a 'alal baul, dan harus merata dan airnya itu melebihi tempatnya kencing. Wala yustaratu fi dzalika as-sailanu qat'an, dan di dalam pemberian air itu tidak harus mengalir secara pasti. Was-sailan wa taqatur huwal fariqu bainal ghasli war rasyih. Sedangkan mengalir dan menetes itu merupakan perbedaan antara mencuci dan hanya sekedar memberi air. Jadi kalau mencuci itu harus mengalir dan menetes, sedangkan rasyih tidak. Cukup memberi air tempatnya kencing tersebut, dilebihin sedikit dan harus rata. Fala yakfi rasyul ladzi la ya'ummuhu wa la yaghlibuhu kama yaqa'u min katsirin minal awam. Maka rash atau pemberian air itu tidak cukup, artinya tidak sah, tidak cukup, tidak dihukumi dengan suci kalau pemberian air tersebut, pemberian air ke tempatnya kencing tersebut tidak merata dan tidak melebihi. Kama yaqa'u min katsirin minal awam, sebagaimana banyak terjadi kepada masyarakat awam. Wala budda ma'ar rasyi min zawali awsafiha kabaqiyatin najasati ba'da izalati ainiha. Dan tidak boleh tidak di dalam pemberian air rasyih, dalam pemberian air itu harus menghilangkan sifat-sifatnya najis, sifat-sifatnya najis muhaffafah, sebagaimana kita perlakukan kepada najis-najis yang lain. Jadi setelah menghilangkan bendanya, maka harus menghilangkan baunya juga, rasanya juga, warnanya juga. Wala buddah min asri mahallil baul, wala budda min asri mahallil baul au jafafihi hatta la yabqa fihi rutubatun tamfasilu. Dan tidak boleh tidak harus juga untuk memeras tempatnya kencing, memeras, mengepel sampai kering. La budda min asri mahallil baul au jafafihi, untuk mengeringkannya harus mengeringkan. Hatta la yabqa fihi rutubatun tamfasilu, sehingga tidak ada cairan basah yang bisa berpisah. Artinya andai kata diperas tidak netes lagi, andai kata dipel tidak ikut lagi airnya, tidak ada basah-basah yang berpisah. Bikhilafi rutubatil lati la tanfasil bikhilafi ar-rutubatil lati la tanfasil. Beda halnya dengan cairan-cairan yang sudah tidak bisa berpisah. Contohnya tinggal bekasnya saja, hanya basah karena
pernah ditempati air kencing, karena pernah ditempati kencing akhirnya basah. Cuma bendanya sudah tidak ada yang bisa dipisah lagi, tidak ada yang bisa diambil lagi. Lah itu yang boleh untuk diberi air sudah untuk menyucikan, itu rasyuh namanya. Hanya sekedar pemberian air yang meratai kepada tempatnya kencing serta melebihi sedikit. Kesimpulannya, untuk menyucikan kencingnya bayi laki-laki yang belum minum dan makan kecuali hanya susu ibu, ya juga orang yang menyusui tentunya, serta masih belum sampai umur 2 tahun, itu caranya cukup diberi air selebar tempat kencing tersebut dan dilebihi sedikit. Itu pun harus menghilangkan benda najisnya berikut sifat-sifatnya. Demikian teman-teman, mudah-mudahan banyak bermanfaat kepada kita semua. Dan dari saya, apabila ada kesalahan mohon di komen dan mungkin kita benarkan bersama-sama. Semoga Allah akan membalas kebaikan kita bersama. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.